Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia rela serahkan nyawanya, Dia rela menjadi penebus dosa. Dengan darah yang kudus Dia menghapus semua dosa dunia. Sekarang sudah waktunya, kembalilah kembali pada Allah. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia rela serahkan nyawanya, Dia rela menjadi penebus dosa. Dengan darah yang kudus Dia menghapus semua dosa dunia. Sekarang sudah waktunya, kembalilah kembali pada Allah. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang dari Allah. Dia rela serahkan nyawanya, Dia rela menjadi penebus dosa. Dengan darah yang kudus Dia menghapus semua dosa dunia. Sekarang sudah waktunya,
kembali pada Allah. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang dari Allah. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang dari Allah. Oh, jangan sia-siakan anugerah keselamatan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, sampaikan kebenaran itu kepada kami, supaya oleh kebenaran itu kami diubah, kami dibaharui, sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Dan di sepanjang sisa umur hidup kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami mau mengenakan firman itu di dalam kehidupan kami. Maafkan kami dari semua ketidaktepatan hidup kami ya Bapa. Kuduskan setiap kami, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang lebih berharga, yang lebih bernilai. Apakah itu harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Bahkan sekalipun kita bisa memiliki dunia ini dengan segala isinya, semua itu tidak lebih bernilai, semua itu tidak lebih berharga dari kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab oleh kasih karunia itu, kita boleh menerima janji keselamatan kekal. Sebab tanpa kasih karunia, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tanpa kasih karunia, semua manusia pasti akan terbuang ke dalam api kekal. Karena apa? Karena dosa. Dan itulah yang firman Tuhan maksudkan. Seperti yang ditulis di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, ingat baik,
kita menerima karunia Allah karena Allah ingin menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Allah Bapa di sorga memberikan kasih karunia itu kepada kita di dalam Kristus Yesus, supaya oleh kasih karunia itu kita menemukan kembali jalan menuju keselamatan kekal, atau jalan menuju kehidupan yang kekal, kehidupan yang tak berujung, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, karena Allah Bapa di sorga tidak ingin kita binasa, maka seharusnya tugas kita, tanggung jawab kita adalah kita harus tetap menjaga kasih karunia itu. Kita harus tetap menjaga keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah Bapa di sorga itu dengan cara hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Ingat baik, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Sekali lagi saya ulang, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita ditebus dari kehidupan yang sia-sia itu dengan darah yang mahal. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar kita menghargai penebusan Kristus atas kehidupan kita? Seberapa besar kita menghargai kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga demi keselamatan hidup kita, supaya kita tidak binasa di kekekalan. Seberapa besar kita menghargai itu? Lalu bagaimana cara kita menghargai itu? Ya, bagaimana cara kita menghargai kasih karunia Allah yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu? Saudaraku, dengar baik, tidak ada cara lain menghargai kasih karunia Allah, menghargai pengorbanan Kristus. Hanya ada satu cara yang bisa menunjukkan betapa kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hanya ada satu cara yang bisa menunjukkan bahwa betapa kita berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga yang telah memberikan kasih karunia itu. Dan caranya itu ialah kita harus mengambil keputusan untuk tidak lagi berbuat dosa. Perhatikan itu, karena kita ditebus oleh karena dosa. Kita ditebus akibat dari dosa. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tahu kita ditebus oleh karena dosa, dan akibat dosa itu kita akan terbuang ke dalam maut. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Lalu oleh kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus, kita boleh menerima janji keselamatan. Karena firman Tuhan katakan tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat ini kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan percayanya kita kepada Allah di dalam Kristus itu adalah percaya yang benar.
Dan untuk menunjukkan percaya kita, bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah Bapa di sorga, tidak ada cara lain selain kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kita, kita hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini sampai nanti kita menutup mata. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan baik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang mana? Perhatikan ini, kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itulah kemurahan Allah. Kalau kita mau tetap di dalam kemurahan itu, kalau kita mau tetap di dalam kasih karunia itu, maka kita tidak punya pilihan yang lain selain kita harus menyerahkan hidup kita menjadi milik Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kita, kita mau menjalani hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kita boleh ditemukan dari hari lepas hari, tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Perhatikan itu saudaraku. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Sebab ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, ketika kita berkata kita berada di dalam Kristus, lalu kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita berdusta di hadapan Allah. Orang yang berkata percaya kepada Allah di dalam Kristus, orang yang berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan katakan seperti itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, lalu kita tidak mau memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, maka hal itu menunjukkan kita menolak untuk diselamatkan di dalam Kristus. Sebab kalau kita benar-benar mau diselamatkan di dalam Kristus, ketika kita berada di dalam Kristus, ketika kita berkata kita mengenal Allah, kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup menuruti semua perintah Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ini, kalau kita melihat mulai dari ayat yang ketiga, dikatakan dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan ini, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya, menjadi percuma kita hidup sebagai orang Kristen, menjadi percuma kita hidup sebagai orang percaya, menjadi percuma kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Hal itu menunjukkan bahwa kita tidak taat kepada Allah. Hal itu menunjukkan bahwa kita memberontak kepada Allah, dan hal itu menunjukkan bahwa kita memang tidak mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah, firman Tuhan katakan akan hidup menuruti perintah-perintahnya.
Jadi mari kita periksa hidup kita. Apakah selama ini kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Kristus hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dia taat, bahkan firman Tuhan katakan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memikirkan dengan serius bahwa ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga harus membawanya ke dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan dari ketaatan itulah dia harus rela darahnya dicurahkan. Perhatikan itu. Dari ketaatan itulah dia harus rela darahnya dicurahkan. Dia harus disiksa. Dia harus terpaku di atas kayu salib. Tetapi dia tetap memilih taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan apakah kita pernah mempertanyakan untuk apa ketaatan itu? Kenapa Kristus mau dipaku di atas kayu salib? Kenapa dia rela menumpahkan darahnya? Untuk apa? Jawabannya, untuk hidupmu dan hidupku. Untuk kita. Karena Bapa tidak ingin kita binasa di dalam kekekalan. Bapa tidak ingin kita terbuang ke dalam api neraka. Dan yang mulia Tuhan Yesus Kristus harus membayar harga yang mahal untuk menyelesaikan rencana Bapa di sorga, mengembalikan kita menjadi anak-anaknya, menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia seperti yang dirancangkan Allah Bapa sejak semula. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita menerima Kristus, setelah kita berada di dalam Kristus, apakah kita pernah memperkarakan akan hal ini dengan serius? Kalau harus jujur, dari apa yang kita lakukan setiap hari di dalam hari-hari hidup kita, kita belum sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Allah. Kalau kita tidak menghargai kasih karunia Allah, itu artinya kita mempermainkan Allah. Dan ingat baik, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saya ulang sekali lagi, Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Dan itulah yang firman Tuhan katakan. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi kita tidak menjaga kasih karunia itu, kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, hal itu sama dengan kita sedang mempermainkan Tuhan. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa kita telah tersesat. Kita telah melepaskan kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus. Karena orang yang tetap di dalam kasih karunia Allah akan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang tetap ada di dalam kasih karunia Allah akan hidup takut akan Allah. Orang yang tetap hidup di dalam kasih karunia Allah akan hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya pada akhirnya kehidupannya boleh ditemukan serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Inilah target kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita harus berjuang untuk mencapai target standar kehidupan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, tidak boleh kurang. Kalau kita tidak mencapai standar kehidupan yang sama seperti Kristus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus pun menjadi sia-sia. Di akhir renungan ini, saudaraku, saya harus mengatakan akan hal ini. Ingat baik, ketika kita tidak menghargai kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus, ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus, itu artinya kita sendirilah yang menyerahkan hidup kita
untuk terbuang ke dalam api kekal, untuk terbuang ke dalam api neraka. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu, berubahlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, supaya kehidupan kami terus ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga sampai kami menutup mata. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.